Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal harifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa lanjutkan lagi kajian kita, yang mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang setengah ya Pak ya, tentang hikmah yang ke-10 ini, yang mana hikmah ke-10 ini berbicara tentang keikhlasan. Kalau kita bacakan, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal-amalan itu hanyalah seperti bentuk-bentuk yang berdiri, yang ada. Amal itu seperti patung-patung. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Arwah yang bisa, ruh yang bisa menghidupkannya kalau di dalam amalan itu adalah keikhlasan. Sehingga kalau manusia tanpa ruh nggak akan bisa hidup, maka amal tanpa ikhlas pun tak akan pernah bisa sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seberapa pentingkah keikhlasan itu, kemarin kita sudah bahas tentang lawannya ya Pak ya. Lawan dari ikhlas itu adalah riya. Riya itu kemarin salah satunya tolabul jah, beribadah bukan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan hanya mencari kegagahan, mencari wibawa, waktisabi mahabbatin nas, mencari pujian, mencari apalagi Pak, kedudukan di hati manusia. Yang pokoknya ibadah kita itu ada tujuan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang seperti itu disebutnya riya. Dan amal yang di dalamnya ada riya, maka amal itu dihapus, dileburkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemarin kita sudah sampaikan banyak, ketika di akhirat nanti Allah akan merintahkan orang-orang yang beramal sebari riya tersebut. Apa yang Allah perintahkan? Sekarang kamu minta saja kepada orang-orang yang amal kamu itu dipertontonkan untuk mereka. Minta kepada mereka pahalanya, minta kepada mereka ganjarannya. Apakah di mereka ada ganjaran pahala atau tidak? Maka itu nanti Allah akan sebutkan, Allah akan katakan kepada orang-orang yang memiliki sifat riya di dalam hatinya ketika beramal. Nah, mudah-mudahan kita semua sing dijauhkan dari sifat riyanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian apa tuh ikhlas teh? Ini ada salah satu hadisnya Pak. Yang mana hadis ini hadis qudsi Pak. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan hakian anillahi ta'ala, menyampaikan sebuah riwayat, sebuah hadis yang mana ini disampaikan oleh malaikat Jibril yang berbunyi, ana agnas syuraka iman asyraka ma'i ghairi tarakatuhu wa syarikahu. Kata Allah dalam hadis kursi, ana agnas syurakai, saya ini zat anu pangbenghar-bengharna dari sekutu-sekutu. Dari sekian banyak zat yang kalian sekutukan denganku, makhluk yang kalian sekutukan denganku, maka aku ini masih lebih jauh benghar daripada mereka, masih lebih jauh banyak mendatangkan manfaat daripada mereka. Kemudian sambung Allah Subhanahu wa ta'ala, man asyraka ma'i ghairi, kalau ada orang yang menyekutukanku, menduakanku dengan siapa? Dengan selain Allah,
maka kata Allah taraktuhu wa syarikahu, aku tinggalkan, aku biarkan, aku antepkeun cek Allah, aku antepkeun dia bersama sekutunya. Kalaulah kita beramal itu karena orang lain, maka tentu orang lain itu menjadi sekutu Allah. Dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala jauh atau telak. Maka ketika kita enggak mau meninggalkan hal itu, kata Allah taraktuhu wa syarikahu, aku biarkan mereka berdua, aku biarkan engkau beramal dengan sekutumu. Artinya pahala sudah tidak lagi akan bisa kita dapatkan. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Kemudian satu ketika ditanya, apa itu ikhlas ya Rasulullah? Ikhlas itu apa ya Rasul? Maka Rasul jawab, Pak. Nah, ini perlu kita garis bawahi sehingga nanti mudah-mudahan 1 titik 2 titik yang mudah-mudahan sing ada di hati kita nyapanya. Apa itu ikhlas? Maka Rasul menjawab, Pakola hatta as'ala Jibrilah. Oh, tunggu dulu lah, sebelum saya tanyakan dulu ke malaikat Jibril apa itu sebenarnya hakikat ikhlas. Ini sahabat nanya ke Kanjeng Rasul, Rasul ikhlas itu apa? Maka kata Kanjeng Rasul, tunggu hatta as'ala Jibrilah, saya mau nanya dulu ke malaikat Jibril. Saking ku rahasia ikhlas hakikatnya itu sampai seperti itu banyak. Kemudian ketika malaikat Jibril ditanya, palamma sa'alahu, ditanya malaikat Jibril hari ikhlas itu naon? Ini sahabat anu naros. Pakola, maka malaikat Jibril jawab, Pak, hatta as'ala Rabbal Izzati, antosan heula arek naros heula ka pusat. Ini saking masalahna rumit ini sampai harus bertanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Antosan heula nya abdi bade naros heula ka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai palam masa'alahu, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rabbi, apa yang disebut dengan ikhlas itu dan bagaimana hakikat ikhlas itu? Kalau kita dengar hakikat ikhlas sih kayaknya luar biasa payahnya ya, banyak susahnya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qala lahu huwa sirrun min asrori, bahwa yang namanya ikhlas itu adalah sirrun, rahasia, min asrori, dari rahasia-rahasiaku. Kalau bahasanya udah rahasia ya susah diterangkan banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa itu ikhlas? Ikhlas itu sirrun, rahasia. Rahasia yang min asrori, dari sekian banyak rahasia-rahasiaku itu salah satunya adalah keikhlasan. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa auda'ahu udi'uhu qalbaman ahbabtu min ibadi. Yang kalau rahasia ini Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tapi kata Allah udi'uhu, aku akan titipkan, aku akan simpan qalbaman ahbabtu, ke hati orang yang aku cintai. Nah, jadi ikhlas itu hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala enggak pelit, Pak. Ada makhluknya yang dicintai, maka rahasia itu akan dititipkan ke dalam hatinya. Sehingga keikhlasan itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan rahasia, kemudian disimpan di hati orang-orang yang ia cintai. Bahkan punten, Pak, la yuttali'u alaihi malakun fayaktubuhu, malaikat saja enggak tahu kalau orang itu ikhlas atau tidak, sehingga mencatatkan amalan ini ikhlas atau tidak, itu malaikatnya enggak tahu, karena sirun min asrori, artinya rahasia yang merupakan dari rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kitanya segenahnya lihat orang itu, menilai orang itu, oh saya tinggal itu hayang kapake ria teh saya tamat tinggal. Kita menilai keikhlasan orang lain asas seenaknya banyak. Malaikat saja kalau sudah berhubungan dengan hakikat keikhlasan, mereka pun tidak bisa melihat itu teh udah jatuh ke hakikat ikhlas atau belum. Tapi sini bisa dipahami banyak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wala syaitonun payubsiduhu, bahkan setan sekalipun tidak akan bisa menghancurkan, merusak amal orang-orang yang kalau rahasia keikhlasan tadi sudah disimpan di dalam hatinya. Tentu keikhlasan yang seperti ini tingkatnya kan tingkat hakikat. Kalau kita sih ya udahlah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Artinya kita ikhlasnya tingkat syariat saja dululah. Artinya tingkat ikhlas kita tuh yang biasa-biasa saja dulu. Emang tingkatan ikhlas ada berapa? Nanti ada 3 banyak. Tapi sebelum itu kita terangkan dulu kaul-kaul ulama yang membahas tentang ikhlas itu apa.
Nah, jadi nanti banyak ulama yang menjelaskan tentang ikhlas banyak. Dari kitab Risalah Qusairiyah, kemudian kitab-kitab yang lainnya, itu dijelaskan satu persatu banyak. Ikhlas itu apa? Pertama-tama kita bahas dulu dari Imam Ali Fudail bin Iyad. Kita udah bahas yang banyak. Salah satu imam besar itu kemarin Imam Fudail bin Iyad. Masih ingat atau tidak Pak? Itu sababiah tobatnya kenapa Pak? Nyatalah orang. Nya pokoknya nama eta tah. Nah eta tah. Yang kemarin tukang begal itu, yang pada akhirnya jadi apa Pak? Jadi gurunya Imam Syafi'i. Apa sababiah tobatnya? Yaitu salah satu contoh yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, ulama yang dipilih oleh Allah melalui thariqatul ijtiba, yaitu ditarik dari tidak tahu menjadi mengenal Allah, dari jauh menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dengan satu sababiah saja, dengan satu pelantara saja, yaitu pada malam hari di pinggir kamarnya ada orang yang baca Quran. Pada saat itu dia dengarkan, diresapi maknanya sampai luluh hatinya. Dari situ mulai istiqomah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya menjadi imam besar. Itu Imam Fudail bin Iyad. Masih ingat ya Pak ya? Beliau tahu gini Pak, tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afiyaqallahu minhuma. Ketika Imam Fudail bin Iyad menjelaskan tentang ikhlas dan riya, beliau memberikan definisi yang kayak gini Pak, bahwa kalau ada orang tarkul amal li ajlin nas, gak jadi amal gara-gara orang lain, maka disebutnya riya. Ini kita sepotong kemarin udah bahas ya Pak ya. Kalau ada orang gak jadi beramal karena ada makhluk Allah, karena ada manusia yang lain, maka itu disebut riya. Angelnya banyak. Kemudian wal amal li ajlin nasi syirkun, ada orang yang tadinya nggak kepengen amal, tapi karena ada manusia lain, karena ada orang lain, jadi mau beramal, sehingga amalnya itu karena ada orang lain, bahwa syirkun, yang kayak gitu syirik. Terus ikhlas yang kayak gimana? Wal ikhlasu ayyu'afiyaqallahu minhuma. Sedangkan ikhlas itu adalah Allah jaga kamu dari dua hal tadi. Tidak pernah mau meninggalkan amal karena orang lain, dan tidak mau beramal karena orang lain. Ini ikhlas Pak. Sampai sini udah kebaca belum Pak maksud dan tujuan saya Fudail bin Iyad Pak? Kalau sudah kebaca, sudah dipahami, ya tinggal kita lanjutkan lagi nih Pak. Kenapa orang-orang? Ya tentu banyak orang-orang yang beramal karena orang lain geus kemasuk syiriknya, geus tentu banyak. Kenapa? Karena menduakan Allah dalam tujuan beribadah. Sehingga yang kayak gini geus kudu ditanya di syirikna. Tetapi patokannya yang kayak gini syiriknya bukan syirik jali Pak ya. Kemarin teh apanya? Disebutnya syirik khofi. Syirik yang lembut, syirik yang samar. Saking samarnya orang yang berbuatnya tidak merasa dia telah melakukan kemusyrikan. Kemudian kenapa meninggalkan gak jadi amal karena ada orang lain, itu disebut riya. Bapak niat mau sholat tahajud ke masjid, di masjid lagi banyak bapak-bapak baca Quran, terjadi mending sholat di rumah we deui. Tah eta teh riya. Lah kok bisa? Karena kita masih terpengaruh dengan lirikan orang lain ketika beramal. Sedangkan orang ikhlas itu nggak pernah lagi terpengaruh dengan lirikan orang lain. Ketika beramal nggak pengaruh dengan pandangan orang lain, ketika meninggalkan amal nggak lagi pengaruh dengan pandangan orang lain, nggak pernah terpengaruh dengan pujian, tak pernah juga terpengaruh dengan cacian. Kalau udah sampai ke makom yang seperti itu, insya Allah kita beribadah dengan keadaan ikhlas. Sampai-sampai ulama itu pernah nyebutin gini Pak, Imam Ghazali itu, ketika ada seseorang yang ikhlas, dia itu kalau lagi beres sholat berjamaah kemudian zikiran, dia tuh diam di depan, sedangkan makmum-makmum yang lain tuh pada geser mundur ke belakang. Ketika dia diam di depan itu, dia nggak merasa malu. Satu. Yang kedua, dia tidak merasa derajatnya lebih tinggi karena sababiah dia ada di depan orang lain. Kenapa? Karena kalau dia merasa malu berarti ibadahnya masih terpengaruh dengan pandangan orang lain. Sehingga ikhlas itu gampangnya saja, kata Imam Fudail bin Iyad, mau amal, mau nggak amal, jangan pernah ada terpengaruh dengan pandangan orang lain atau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kan kita kasih contohnya banyak.
Kenapa susah? Kalau sholat di masjid qobliyah, kalau sholat di masjid tuh gampang pisan qobliyah. Setelah sholat wajibnya langsung dilanjutkan dengan ba'diyah. Bahkan sebelum qobliyah itu orang sok pakai naon heula Pak? Tahiyatul masjid. Geus kitu wah aya nu mulai zikir, aya nu maca doa. Zikir ge tara-tara biasana mah 15 menit atau 5 menit. Kalau di masjid mah tuh bisa lama Pak zikirna tuh. Nah, kalau mereka kan kita tanya Pak ke bapak-bapak, ke jamaah sekalian, kalau bapak sholat di rumah lohor hek kaberangan di masjid, sholat rumah lohor di rumah, bapak sok make qobliyah kene atau henteu? Langsung kan dijawab henteu. Kemudian kalau bapak sholat lohor di rumah kemudian masih ada kene teu ba'diyahnya, bareng kan semuanya teh henteu kan gitu. Bahkan sholat di rumah mah teu make koko acan wani. Laras atau nabi henteu? Hanya laras kan tenan gitu. Nah kok ada perbedaan gitu Pak? Bisi bapak teh kapan ada ayatnya khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ketika kalau kamu mau pergi ke masjid maka khudu zinatakum, pakailah perhiasanmu. Lamun baju kudu baju nu panghadena, mun samping nu panghadena, kopiah ulah panglecetna tegasna kudu panghadena. Semuanya harus pakaian perhiasan yang bagus. Kapan na Al-Qur'anna ge khudu zinatakum inda kulli masjid, bukan inda kulli baitin. Maksudnya kumaha? Kapan kalau kita harus pakai koko teh pakai sarung teh kalau ke masjid? Kalau sholat di rumah Pak gimana Pak? Sholat di rumah dengan sholat di masjid ada perbedaan atau tidak Pak? Mestinya ayat tadi tidak menjadi kita itu beramal beda Pak, karena memang tujuannya atau maksud dari ayat tersebut bukan masjid yang ada di definisi kita Pak. Karena kalau kita ngaji ilmu balaghah itu disebutnya majaz mursal, banyak min babi itlaqil mahal wa iradatil hal. Nah, kalau diterangkan lagi kan puyeng deui kita tanya lamun jelaskan ilmu balaghahnya. Tapi gampangnya gini, yang disebutnya itu oleh Allah masjid, tapi yang dimaksud oleh Allah itu adalah keadaannya, yaitu sholatnya. Sehingga mau sholat di pinggir jalan, mau sholat di rumah, mau sholat di Mekah, mau sholat di sini, mau sholat dimanapun, ya tetap khudu zinatakum, harus pakai pakaian yang terbaik. Sampai sini bisa dipahami banyak. Tapi kita ada perbedaan atau tidak Pak? Sehari-hari kalau ada tinggal tanya dalam hati masing-masing, apa sababiahnya kok bisa jadi beda? Kan gitu ya banyak. Nah itu nanti kita akan bahas lagi dari ciri-cirinya Pak. Nah kemudian ada lagi seorang ulama bernama Imam Haris Al-Mahasibi. Beliau menyampaikan seperti ini Pak, kalau orang ikhlas itu nggak akan mungkin tercapai ikhlas kecuali bisidqil qalbi, hatinya harus jujur Pak. Artinya jujur itu karena memang kan kadang-kadang kita itu beramal berlainan dengan hati Pak. Amalnya bagus, hatinya nggak bagus. Artinya amalnya seakan-akan itu diperuntukkan untuk Allah, tetapi hatinya ngebohong bahwa amal ini sebenarnya ingin mengambil sanjungan dari orang lain yang melihat kita tengah beramal. Makanya orang sidik itu, orang ikhlas itu, kata Imam Haris Al-Mahasibi, alladzi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Orang yang lagi tidak peduli Pak. Orang tersebut ketika beramal tidak lagi peduli lau kharaja kullu qadrin lahu, kalau keluar seluruh macam hinaan, cacian fi qulubil khalqi, dari hati makhluk Allah Subhanahu wa taala, enggak lagi peduli dengan cacian, enggak peduli lagi dengan hinaan. Kenapa? Karena dia itu min ajli husni atau solahi qalbihi, karena sudah lempeng hatena, karena sudah bagus hatinya, karena sudah memang ikhlas lurus niatnya. Jadi kalau orang sudah beramal kemudian ketika dia beramal dihina, ketika dia beramal dicaci, maka orang tersebut sudah tidak lagi peduli. Sama halnya wala yuhibbu ittila'an nasi ala masakiliz zuri min husni amalihi, dan dia juga tidak ingin, dia juga tidak teresep lamun ada orang
Melihat amal-amalnya walaupun ala masakilid durri, sebesar biji sawit sekalipun. Saking tapi nggak bisa banyak. Bapak mau sholat di masjid nggak mau dilihat orang lain, ya kan susah, Pak. Tetapi itu dia nggak seneng hal itu terjadi gitu. Artinya kalau bisa mah saya itu sholatnya ya nggak bisa dilihat oleh makhluk Allah. Gitu. Kepinginnya mah gitu. Tetapi kan hari berjamaah kumaha. Nah, sehingga dilihatnya amalan tersebut bukan memang keinginan dari dalam hatinya, tetapi ya memang keadaannya yang menuntut dia harus memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Sehingga kalau kita bahas-bahas kan gini banyak. Kalau ada orang baca Quran, itu contohnya bapak saja lah. Bapak baca Quran. Ketika baca Quran, ada teman bapak yang di sebelah bilang, bacaan kamu tuh makhrajnya meni bagusnya pasai pisan. Jaba tilawahnya itu lagamnya make makomatnya meni bagus pisan. Kira-kira ini baca Qurannya eureun atau tuluikeun, Pak? Tuluikeun atau liren ya, Pak? Tuluikeun. Tapi suatu ketika kita baca Quran, maneh we maca Quran teh suratnya meni goreng patut gitu Makhraj teu kena, tajwid ala kadarna, ihfa pahili jeung iklab, idgham bila gunah dan kadon dihiungkeun make gunah. Nah, itu ketika kita ada yang mencaci seperti itu, eureun tuluy, Pak. Eureun harita. Artinya apa? Artinya geninganan amal kita masih terpengaruh dengan cacian, masih terpengaruh dengan pujian. Kalau masih terpengaruh dengan cacian dan pujian, kata Imam Haris Al-Mahasibi, itu belum mencapai tingkat keikhlasan. Jadi ya dipikir-pikir mah jadi angel apanya. Ikhlas tuh harus tingkatnya seperti itu. Atau jadi gimana atuh ikhlas teh? Ya sudahlah, kita langsung saja bahas ke ciri-cirinya. Kalau Bapak tadi sudah paham dan sudah jelas bagaimana definisinya, mulai dari Rasul tadi, kemudian lanjut kepada para ulama tadi, Imam Fudail bin Iyad, kemudian Imam Haris Al-Mahasibi. Sebenarnya banyak yang mensarahi atau memberikan definisi terhadap ikhlas itu. Kalau dibaca satu-satu ya, tapi intinya mah tetap sama, yaitu ketika beribadah harus niatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya itu memang karena cinta kepada Allah, atau memang karena takut kepada Allah, atau karena mengharapkan janji Allah, atau karena yang penting ada Allahnya dan makhluk sudah dikeluarkan di dalam hati. Tapi kalau ikhlas yang hakikat nanti kita akan terangkan sedikit gitu. Kemudian apa sih ciri keikhlasan tuh? Alamatul ikhlasi, ciri ikhlas tuh salah satunya adalah ketika kita beramal, nisyanul amal ba'dal amal. Orang yang ikhlas tuh biasanya selalu melupakan amalnya setelah ia kerjakan. Gak pernah lagi disebut-sebut, gak pernah lagi ia pamerkan, gak pernah lagi ia ingat-ingat, tetapi ya sudah ngalir saja seperti seharusnya, sehingga amal yang sudah dia kerjakan tuh cenderung ia lupakan. Itu salah satu orang yang ikhlas. Makanya kan kenapa dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan latu betilu sodakotikum bil manni wal adza. Kalau kamu sedekah, maka sedekah ini jangan dibatalkan pahalanya dengan dua hal. Satu, dibatalkan ketika bersedekah. Dua, dibatalkan sebada bersedekah. Dibatalkan ketika bersedekah, kamu sedekah bari nyarekan nu diberekna. Ari mere 1000, ari bahasa 100 ribuan gitu banyak. Artinya nyarekanna bebeakan ari merena 1000. Itu kan menyakiti hati orang yang kita beri. Itu enggak ada pahalanya. Atau Bapak sih, kita sih ngasihnya nggak nyakitin, kemudian ngasihlah ke orang yang disedekah, tetapi bil mani, sebadanya kita beramal disebut-sebut, sebadanya kita beramal disuan-suan, malah disebut-sebutkan kepada orang lain, maka amal tersebut bisa batal pahalanya. Itulah yang disebut dengan riya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Kemudian apa itu ciri ikhlas tuh yang tadi banyak? Satu, nisyanul amal ba'dal amal. Yang keduanya istiwaul madhi wadzammi. Ketika dia beramal, mau dipuji mau dihina,
amalnya tetap sama. Nah, ini yang susahnya Pak. Kita dipuji amalnya segitu, kita dihina amalnya segitu. Ari rata-ratanya kita dipuji malah makin jadi, dihina eureun berhenti beramal. Itu kan golibnya. Tapi insya Allah di sini mah kan di luar kebiasaan semua ya jamaah nama ya insya Allah ya. Ari nu biasa nama lamun dipuji beramal teh semakin jadi gitu teh. Dari nu tara ruku baca panjang kadon aya nama dilihat-lihat teh rukunya malah dibaca 11 kali subhana rabbil azim ya. Karena dipuji. Bener ahli salat mah bedanya mesti nu agung. Biasanya sujud subhana rabbiyal a'la sakali da udag-udagan jeung setoran. Subhana rabbiyal a'la sakali dipuji sama orang dibacanya 11 kali. Ada perubahan geninganan. Sujud yang enggak dipuji dengan sujud yang dipuji. Apalagi ketika dihina. Ketika dihina berkurang amalnya, rubah tujuannya, rubah niatnya, maka orang tersebut di luar keikhlasan Pak. Jadi cirinya dua Pak. Satu, lupakan amal sebada beramal. Kedua, angger amal, rata sama amal walaupun dihina ataupun dipuji. Nah ini yang terakhir Pak. Ikhfa'u ma yumkinu minat ta'at ma yumkinu ikhfa'uhu minat ta'at ikhfa'u ma yumkinu ikhfa'uhu minat ta'at. Sebisa mungkin yang bisa kita sembunyikan amal itu ya disembunyikan. Kalau tidak bisa disembunyikan ya apa boleh buat. Jadi kan wa in tubdus shadaqati fani immahi kata Allah. Kalau sedekah saya terang-terangan boleh enggak? Ada orang yang lihat dapat pahala atau tidak? Ya dapat pahala. Tetapi wa in tukhpuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau disembunyikan, karena sedekah ini kan masih bisa untuk disembunyikan. Makanya dulu tuh di golongan ahlus supah itu, Pak. Bapak masih ingat ahlus supah ya, Pak ya? Ahlus supah itu di Masjid Nabawi ada beberapa orang. Ya model-model santri lah ya halus supah. Orang-orang yang punten banyak nginepnya tuh di pinggir-pinggir Masjid Nabawi Pak. Karena memang nggak punya pekerjaan, nggak punya uang dan nggak punya tanggungan. Tapi banyak kalau bapak nuturkan ya nggak bisa pan istri ayah di bumi, bapak istri di bumi ngantosan, bapak hek di pinggir masjid. Ugal wenginya susah hari gitu mah. Nah ini ahlus supah itu memang orang-orang yang nggak punya tanggungan kemudian ada di pinggir masjid. Itu kalau bangun dari tidurnya kebiasaan banyak orang yang menemukan uang, makanan yang terikat di baju. Jadi kalau ada orang tertidur, ahli supah, sahabat dulu tuh saking nggak maunya terlihat beramal, bersedekah, itu di taliana uang. Ini namun bapak nama 100.000 ku bapak di talian atau make non selatip, kemudian ditempelkan dina bajuna. Itu kan bangun-bangun leungit kabeh banyak orang bapak. Kalau dulu masih enggak ya karena memang soleh kan gitu banyak. Saking solehnya orang dulu itu banyak makanan talian simpen. Itu orang yang sedekahnya udah nggak tahu siapa yang bersedekahnya. Mengamalkan salah satu ayat kalau bersedekah terang-terangan ada pahalanya ada. Tapi wa tukhfuha wa tu'tuhal fuqara kalau sembunyi-sembunyi itu lebih utama dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau bapak punten mau sholat sunnah, nah itu kan sunnah Rasulnya sholat sunnah itu di mana Pak? Di rumah. Sehingga ketika datang ke masjid itu persiapan tahiyatul masjid kemudian langsung sholat wajib kan gitu banyak. Kalau bisa disembunyikan seperti itu. Tapi ya kalau nggak bisa rumahnya jauh atau punya kesibukan yang lain atau mungkin temannya kalau di rumah mau ream tapi di masjid mah semangat, itu mah beda deui. Balik deui eta mah. Artinya kumaha? Kalau bisa sih ya ikuti sunnah Rasul. Apa sunnah Rasulnya? Ketika mau sholat sunnah lah di rumah. Kalau bisa ya Pak ya. Artinya rumah Bapak tuh mana teh ya nggak jauh lah dari masjid. Ketika Bapak sudah azan kemudian sholat sunnah qobliyahnya di rumah, ke masjid itu masih keburu. Nah itu usahakan bisakan sholat sunnahnya
di rumah. Tapi kalau bapak rumahnya jauh, qobliyahna di ditu datang-datang ke dia malah geus badiah. Nah, ini jangan aja sudah nggak apa-apa, nggak jadi masalah tuh. Model-model pandang ini sunnahnya itu ikhfa'u ma yumkinu ikhfa'uhu ya Pak. Jadi sholat sunat qobliyahnya itu sudah di rumah ya. Jadi sholat subuh qobliyahnya dipandangnya kita di rumah. Itulah dicandak di jeng subuh-subuhna di rumah. Bijil-bijil qobliyah badiah. Nah, jadi kalau bisa ya seperti itu. Tapi kalau nggak memungkinkan ya nggak jadi masalah. Tetapi ya tetap husnul qalbihi, solahi qalbihi tetap dijaga. Niat kita ya tetap dijaga. Sampai sini bisa dipahami atau tidak? Nah, kemudian sedikit lagi Pak. Tingkatan ikhlas itu kayak gimana jadinya tuh? Kalau ada orang sholat, kalau ada orang beramal, makhluknya sudah tidak ada nih. Artinya dia itu pingin dipujinya udah nggak ada. Kemudian ketika dihina pun sudah tidak berpengaruh. Nggak pingin dilihat orang lain, nggak pingin dipuji oleh orang lain, nggak pingin mendapatkan pandangan baik dari orang lain. Itunya sudah tidak ada. Tapi sholatnya pingin sehat. Tapi sholatnya pingin benghar. Tapi sholatnya pingin anu. Tapi sholatnya pingin anu. Apakah masih disebut ikhlas atau tidak? Nah, ini kita bahas tentang keikhlasan dari segi tingkatannya Pak. Kemudian ikhlas itu wal ikhlasu ala salasi darajatin, terbagi menjadi 3 derajat. Pertama darajatul awam, derajat awam. Yang kedua wal khawas, derajat orang-orang yang khusus. Ada lagi yang ketiga wa khawasul khawas, yang khusus di atasnya lagi lebih khusus. Lamun di orang mana naon pandengaran gitu Pak. Ada tingkatan umum, luhurun umum, ada tingkatan VIP, luhurun VIP Pak. Oh, PPIP. Nah, ini jadi nggak punya bahasa baru ya Pak. Ada am, ada khos, ada khawasul khawas. Yaitu bagaimana yang am. Nah, jadi kalau belum bisa ke khos ya minimal ke awam dulu sajalah. Karena memang sahabat juga dulu seperti itu banyak. Ya kan minta ke Kanjeng Rasul minta amalan atau yang mana amalan ini bisa mencukupkan saya. Kalau lagi males baca zikir kan Kanjeng Rasul kan dikasih beberapa beberapa motivasi. Salah satu motivasi yang diberikan oleh Kanjeng Rasul, sok banyak-banyak baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, emang kumaha? Kalimatani khofifatani ala lisani sakilatani fil mizani. Itu 2 kalimat kalau sering dibaca hampang dina lisan, berat dina timbangan. Dengar itu motivasi sahabat kemudian semakin semangat dalam membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya Rasul, kalau saya baca sholawat apa yang saya dapatkan? Maka kata Kanjeng Rasul, man sholla alaiya sholatan, baca sholawat 1, sholla alaihillahu asro sholawatin, dibalas 10 rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang 1 rahmatnya saja itu tuh mencukupi lebih baik daripada dunia wa mafiha. Jadi kalau Bapak baca sholawat asal ikhlas ya, banyak sholawat 1 kepada Kanjeng Rasul, itu kan dibalas dengan 10 rahmat. Yang 1 rahmatnya saja teh khairun minad dunia wa ma fiha. Seluruh kebutuhan dunia, seluruh kenikmatan dunia dibandingkan dengan 1 rahmat tadi, itu lebih utama 1 rahmat yang diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala sababiah baca 1 sholawat. Dengar itu kemudian rajinlah baca sholawatnya. Nah, kita kan model-modelnya ada nggak yang kayak gitu Pak? Ya teh, aduh, asa seuseut ya teh rezeki teh. Pak, ya teh rasa seuseut rezeki teh, kira-kira ada nggak amal-amalannya yang bisa saya baca nih supaya rezeki saya itu tidak pati seuseut teuing. Oh ya sudah, baca istighfar. Baca ini waqiah, salat duha dirajinkeun, salat tahajudnya dirajinkeun. Dar salat duha, dar salat tahajud. Kemudian dalam salat duha, dalam salat tahajudnya ada motivasi lain tidak Pak? Selain mendekatkan diri kepada Allah. Ada apa Pak? Pingin lancar rezeki. Ikhlas kene atau tidak Pak? Tetap disebut ikhlas. Tapi ikhlas yang tingkat mana? 1. Ikhlas itu ada ikhlas awam. Ikhlas awam itu ikhrajul khalqi min muamalatil haq. Sudah tidak lagi ada makhluk di dalam hati, sudah tidak lagi ada makhluk dijadikan tujuan dalam beribadah, tapi ketika beribadah ma'a talabil hududid dunyawiyah wal ukhrawiyah,
menuntut, meminta, mengharapkan bagian dunia dan bagian akhirat. Ada orang sholat, kenapa mau tetap sholat? Karena saya pingin keluarganya jadi tentram, sakinah, mawaddah, warohmah. Kenapa kamu mau sholat? Karena saya pingin masuk surga. Kenapa kamu mau baca Quran? Karena katanya kan baca Quran itu menjadi keluarga Allah. Saya pingin dong nanti di akhirat menjadi keluarganya Allah. Kenapa kamu anu? Kenapa kamu anu? Selain dari dia sebadanya dia telah mengeluarkan makhluk dari dalam dirinya, dalam hatinya dalam beribadah, tetapi selain itu dia tetap mengharapkan dunia dan akhirat. Maka yang kayak gitu disebutnya ikhlas awal. Model-model ini insya Allah bapak-bapak udah sampai ke sini apanya? Sampai insya Allah apanya? Itu sampai ke orang paling handapnya nyata napi kuma orang paling handapnya banyak. Nah ini yang kedua. Yang kedua kayak gimana? Yang kedua itu makhluknya udah keluar juga dalam hati, tetapi ma'atolabil hududil ukhrawiyah la dunyawiyah, seraya mengharapkan bagiannya di akhirat, tapi bagian di dunia mah nggak diharapkan. Mana contohnya? Ada orang sholat duha. Kenapa pingin sholat duha? Karena pingin dapat pahala, karena pingin masuk surga, karena pingin dekat dengan Allah, pingin ngejar derajat Rasulullah, pingin bareng dengan syuhada, solihin, mutakin dan lain-lain. Itu motivasinya. Ikhlas yang kayak gitu, ikhlas. Tetapi sholat duha gitu baik, kere oge kan baik. Dan di dunia mah teu diharapkeun. Artinya apa? Ada orang yang beribadah, akhirat yang dia harapkan, dunia mah sudah tidak lagi jadi harapan. Sampai sini bisa dipahami banyak. Bapak kan sering bersedekah. Apa motivasi sedekahnya, Pak? Lancar rezeki. Bapak sedekah sebanyak-banyaknya tapi rezeki tetap sesat. Lanjut ke sedekahnya, Pak. Atau memang sedekah kita, kenapa kamu mau bersedekah? Karena kan orang bersedekah itu di akhiratnya mudah. Salah satunya kalau bapak sedekah fisabilillah, sedekah bangun masjid. Bangun masjid kan dawuh Allah, dawuh Rasulullah, man bana masjidan lillah. Ada orang ikut udunan bangun masjid, banallahu baitan fil jannah, maka nanti dibangunkan surga, bangunkan rumah di surga. Bapak teh dor aya nu bangun masjid di teang. Oh bae mah kan menta ka DKM na irah ya teh bangun renovasi masjid teh. Nah gitu hayang gara-gara menang surga, hayang menang imah di surga. Tak tujuan bapak sedekah itu seperti itu, tanpa mengharapkan balasan di dunia. Maka yang kayak gitu disebutnya ikhlas VIP khusus. Kira-kira udah ada ya sampai sini Pak? Oh insyaallah. Insyaallah. Ada yang ini yang lebih abot, ikhlas khawasul khawas, PPIP. Yang kayak gimana PPIP teh? Semua makhluk sudah dikeluarkan, tetapi sudah tidak lagi mengharapkan bagian dunia dan sudah tidak mengharapkan bagian akhirat. Artinya kumaha? Salat ya salat aja. Kemudian kan baik salat itu teh badan sakit-sakitan oge, kan baik. Kan baik eta salat teh tidak mendapatkan tiket surga, kan baik. Kan baik salat wae ge asup neraka, ya kan baik. Terus tujuan kamu salat apa? Saya salat itu karena cinta ke Allah. Karena saya salat ini karena rindu kepada Allah. Karena saya salat ini pingin diangkat menjadi kekasih Allah. Kan baiknya dunia na teu kabagian, kan baik. Kan baik akhirat na ge dipanghandapna, kan baik. Itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Rasulullah ditanya, Rasul eta bareuh kitu sampean salat, kapan geus dijamin surga? Dijamin gak akan masuk neraka. Saya pingin jadi orang bersyukur. Dunia geus teu dihitung, akhirat ge tos teu dihitung oleh Kanjeng Rasul. Tetapi yang model-model kayak gini pasti di akhiratnya selamat. Tapi ini bisa dipahami banyak. Adakah model-model yang lain? Ada. Contoh-contohnya seperti di sini Imam Ibnul Farid punya bikin siiran. Suatu ketika beliau dawuh gini, Pak. Laisa su'ali minal jinani na'iman. Ya Allah, saya tuh enggak meminta surga sebagai kenikmatan saya. Saya enggak minta kenikmatan surga. Walaupun saya minta
nanti walaupun saya beribadah ini bukan ingin mencari kenikmatan surga, tapi saya tetap ingin masuk surga. Kenapa? Karena ghairani uhibbuha li aroka, karena di surga kan ada engkau, dan engkau hanya bisa dilihat ketika di surga. Karena itunya saya pingin surga. Orang kan beda, pingin surga, pingin naon beda dari itu mulai itu. Pikiran mimi itu tuh pasti beda dari. Seaneh-anehan bae pan urang mah mulai beda dari. Kemudian hayang udut ya bisa bae enggal poe. Hayang Arab, hayang senang-senang, hayang itu. Yang menciptakan surganya enggak sampai kita mah. Kalau Imam Ibnul Farid enggak gitu. Punten banyak. Kalau kita artikan mafhum mukhalafah dari kata-katanya, punten pisan. Kalau dianggap kalau saya bisa nemukan Allah selain di surga, pasti yang dicarinya itu. Kan gitu banyak. Dia pingin masuk surga itu sebabnya apa Pak? Karena Allahnya bisa dilihat nanti ketika di surga kitanya. Nah sehingga dia pingin masuk surga karena bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam akhir baitnya dia mengatakan laisa lipil jinani wan nari ra'yun. Saya itu enggak ada pikiran masuk surga masuk neraka. Kenapa? Anna la abtagi bi hubbi badila. Karena saya tidak pingin cinta saya ini ada pamrihnya. Saya nggak mau cinta saya ini diganti dengan makhluknya. Saya pingin cinta saya ini dibalas dengan Allahnya. Karena surga itu masih makhluknya, neraka itu masih makhluknya. Yang saya ingin cinta saya ini dibalas langsung oleh Allah. Sampai sini bisa dipahami. Nah mudah-mudahan kita sih masuk dalam salah satu kategori yang di atas. Sehingga kan tinggal sisa pertanyaan kita banyak. Bagaimana kita bisa mewujudkan ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu insya Allah di hikmah 11 kita akan bahas. Ikhlasnya kita sudah tahu, riyanya kita sudah tahu, ciri-ciri ikhlasnya kita sudah tahu, tingkatan ikhlasnya kita sudah tahu. Tinggal gimana caranya kita bisa menjadi orang-orang yang ikhlas. Kalau tingkatan awam dan khos disebutnya mukhlisin. Kalau tingkatannya khawasul khawas disebutnya mukhlasin. Kalau yang mukhlisin ini yang diperintahkan kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kalau yang tingkatannya mukhlasin itu salah satu sifatan Nabi Allah. Ketika Allah ceritakan kanjeng Nabi Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf itu merupakan hamba kami yang mukhlasin. Untung wae eta ayat teu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlasin. Kalau mukhlasin ya angelnya luar biasa. Repotnya luar biasa. Untungnya mukhlisin. Yang bapak ibadah bari berharap pingin manfaat dunia pun tetap dihitung ikhlas. Tapi ikhlasnya tingkat awal. Sampai sini bisa dipahami Pak? Kalau sudah dipahami mangga Pak. Sebelum kita tutup ada pertanyaan atau tidak? Kita bahas bersama-sama. Alhamdulillah. Cekap panginten banyak. Cekapnya alhamdulillah. Ini cekapnya itu ngartos tapi. Ini saya takut ini teh saking puyeng jadi ya teh naon dia teh nyarita naon di awal. Ya sudahlah berarti kita tinggal mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari panginten gitu ya banyak. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.